Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan si ganteng Tegal. Nek-nek dah kalian ya. Sok amat Mas Bro ganteng ya. Kalau ganteng gak ditinggal istri. Istri aja ninggalin Mas Bro. Ini kok pin balik lagi kok. Tapi kan udah malu dia. Semangat, jangan sampai ketinggalan di koin PP. Karena BTCD saat ini dalam kondisi terjun ke bawah. Tinggal siap-siap untuk altcoin season. Penuh dengan anomali, penuh dengan drama, penuh kecerdikan, penuh dengan permainan di tahun 2027. Ini saatnya tahun 2026, mudah-mudahan Agustus pam besar TP dulu. September ada koreksi masuk lagi. Nanti akhir tahun biasanya ada pam-paman kita TP lagi. Kita mulai fokus di tahun 2027. 1 tahun menjelang halving BTC, hajar BTC. BTC diperkirakan akan meledak sampai 4 miliar lebih. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Saran saya, jangan sampai tahun 2028, tahun 2029 kita pelongo kayak kebo. Pelongo doang, gigit jari. Mereka pada cuan di BTC, kita hanya ngeh. Karena sudah dikasih tanda-tanda alam sebetulnya dengan adanya ETF. Itu sebetulnya kita sudah dikasih petunjuk. ETF, BTC tembak, terjadi ledakan. Apa siklus berubah? No, masih 2021, tahun 2020 halving, tahun 2021 meledak. Tahun 2024 halving, tahun 2025 BTC meledak. Tahun 2028 halving, tahun 2029 BTC meledak. Dibilang nanti ada yang sudah mulai ngebut, mancing akan terjadi 4 miliar lebih BTC di tahun 2030. Jebakan Batman 2029. Supaya kita TP-nya tunggu tahun 2030. Mereka udah gunting dulu tahun 2029. Hati-hati ya, ada TA-nya nanti di bulan apa itu mereka acak, mereka mainkan, mereka setel. Dilihat dari RSI-nya, dilihat dari BTCD-nya, dilihat dari indeks altcoin season ataupun ABTC-nya, indeks BTC-nya season. Itu harus banyak pelajaran tahun-tahun depan ini. Kalau sekarang masuk BTC oke saja, paling-paling saat naik turun nggak banyak. Mungkin nanti terjadi mulai peningkatan terbang itu di pertengahan kuartal 2, kuartal 4 perkiraan saya baru mulai Tether akan masuk lagi menjelang halving BTC akan masuk di awal. Itu mereka paus itu masuknya harga murah di awal. Bukan berarti 4 miliar lebih langsung 4 miliar langsung sekali main, tidak. Akan bertahap dari sebelum halving BTC. Dan kemarin juga sama, hancur tahun 2022. PAM menjadi 2,1 miliar, merangkak dari tahun 2023 bulan 1 mulai Tether umumkan untuk masuk BTC. Disitulah paus-paus yang lain mengikuti masuk dan terjadi ledakan sampai 2025 ya, karena masuk BTC semua nggak ada altcoin season membeli, tapi PP menang 45 kali lipat di tahun 2024 di bulan 11. Ini nanti ya akan terjadi lagi. Sinyal alam yang kedua adalah clarity asset. Itu sinyal lagi yang kedua. Kalau clarity asset deal goal, maka meledak tidak nunggu BTC halving, langsung FOMO. Institusi di seluruh dunia, bahkan Indo pun sediakan dana katanya itu masuk BTC, karena payung hukum yang sudah jelas dibutuhkan clarity aset itu. Maka meledak sebelum halving, dan halving BTC terjadi ledakan dahsyat lagi sampai tahun 2029. Tapi tetap dior ya, mengenai PP jangan sampai telat, jangan sampai ketinggalan. Ini PP waktunya untuk masuk. 7,9 juta dolar Well sudah mengawali masuk, makanya harga bertahan sampai sekarang. Walaupun turun-turun, yang TP sudah banyak. Trader belum dimainkan market maker, tapi arahnya tetap ke atas. Kalau trader tuh nggak masalah, dia di harga 1 rupiah pun boleh dimasuk, karena dia hanya main scalping saat waktu yang pendek saja. Untuk PP ya, ini sudah koin seleksi alam, yang dikondisikan alam, yang sudah dirindoi dan mendapatkan restu dari alam. Saya rasa ini koin akan jadi brilian.
Saya ngomong bolak-balik, GZ itu siapa? Kurang duit. GZ itu kere, miskin, kurang kerjaan. BNB, BTC, ETH dia punya semua. Ngapain ngambil itu PP? Pasti ada hal besar yang akan dia keduk, nanti akan dia serok, akan dia raup keuntungannya. Contohnya, yang selama ini terkenal bahwa membuat meme coin ada di jaringan ETH, bahkan BNB dulu sebelum tahun 2017 masuk bikin jaringan sendiri, awalnya juga masuk di ETH dulu. Ya, Shiba dulu awalnya di ETH. Kemudian Doge awalnya di ETH. Terjadilah BNB memisahkan diri, membuat jaringan sendiri, blockchain sendiri BNB dengan gas fee yang murah. Tahun 2017 BNB harganya cuma 150.000 dan meledak di tahun 2021 menjadi sekitar 11 ataupun 12 juta. Menggila itu BNB. Kemudian larilah yang di jaringan ETH membuat meme coin pada lari ke BNB. Dan bertahun-tahun di BNB meledak ribuan jutaan koin listingnya di BNB, termasuk Baby Doge dan yang lain-lain. Apa yang terjadi? Belum pernah terkenal di BNB ada koin yang jadi naga, karena sudah dicap menjadi koin scam di situ. Karena dengan gas fee yang murah di BNB, beda kalau di ETH kan mahal, maka debt kentut royal banget dengan gas fee yang murah, membuat koin-koin di jaringan BNB bahkan sehari ribuan koin untuk menipu daya kita. Banyak koin-koin scam di situ. Habis itu gas fee-nya BNB hilang lenyap, musnah raib, dihantam Solana. Setelah Solana dengan jaringan dengan menggunakan aplikasi Fun membuat untuk meme coin di jaringan Solana, hilang semua gas fee-nya daripada BNB pindah ke Solana, dimakanlah Solana. Dan terjadi lagi di Solana debt-debtnya itu saja yang pindah dari BNB Scan pindah ke Solana dengan gas fee yang tidak lebih mahal, lebih murah, malah di bawah $5 sudah bikin token meme coin di jaringan Solana. Makanya banyak yang hancur jadi lebur. Dan sepanjang sejarah yang jadi anak di jaringan ETH karena punya paus-paus pam-paman 404 yang gengsi-gengsian di apa namanya di ETH. Jadi nanti saya rasa PP akan menjadi luar biasa di jaringan Ethereum. Dan mungkin nanti kalau sekarang porto yang benar 80% masuk ke BTC, 15% masuk ke altcoin, 5% masuk ke meme coin. Dari 5% yang meme coin itu nanti akan diseret masuk ke PP oleh jadikan rajanya meme coin, yang mana nanti 80% yang dari 5% itu mungkin masuknya ke PP, dan yang 20% saja baru meme coin yang baru. Disitulah keuntungan yang besar nanti. Sekarang kalah Binance, tapi nanti meraupnya besar-besaran dari PP ketika PP dijadikan rajanya meme coin. Dan tidak ada harga batasan ke depan, ini bisa akan terjadi kawan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau memang sudah dirindoi alam, dikondisikan alam. Setelah BTC muncullah Network, muncullah dari macam-macam yang mengatakan bahwa ingin BTC, dan omong kosong. Tidak ada yang bisa, alam itu nggak bisa disuruh-suruh kecuali yang di atas yang menentukan. Nggak ada yang jadi ya. Dan ini mungkin kalau PP bisa the next BTC, bukan berarti harganya mirip-mirip ya. Kalau ini memang desentral, cuma masih numpang di jaringan ETH, bedanya itu mungkin nanti kalau ke depan jadi raja meme coin, harganya juga nggak ada batasan. Tapi tetap Dior saat ini melihat fenomena BTC sudah mulai terjun, dan indeks altcoin season sudah di 55, uang sudah berat lari ke altcoin season, tinggal tunggu ledakan saja. Saya rasa Agustus jadi penuh dengan anomali yang akan datang ini. Tapi jangan sembarang mencari koin-koin meme coin yang asal. Jangankan meme coin, altcoin saja. Algorand 48.000 jadi Memble, 48.000 Cardano menjadi Tai, ya kan. Banyak sekali koin-koin hancur. Notcoin lah, ada yang namanya koin Philcoin, ada sampai di statement kriptonya silvernya cryptocurrency hancur semua. Jikalau koin masih ada debtnya,
kondisi sepi, exchange pun bisa membangkrutkan diri. Kondisi sepi ya, butuh membayar karyawan, nggak ada gas fee masuk, hancuran tuh banyak terjadi. Kayak Hotbit akhirnya dibikin scam ya, itu yang terjadi. Dan yang kalau udah scam begitu kan, dana-dana daripada investor dicaplok sama dia, seperti yang terjadi FTX Crypto Bookman itu ya, yang mana keluar mana mau diganti distribusi lagi, tidak mungkin segala macam, sampai sekarang udah sepi lagi ya. Jadi itu kalau koin yang sudah masih dipegang depnya bahaya. Hanya satu yang kalian harus pegang teguh, paling enggak yang ahli blockchain, orang ternama, orang kaya. Kalau masuk koin-koin yang sentral itu paling tidak koin-koin yang papan atas seperti BNB, itu konsisten setelah ditantangin waktu harga 3 juta bear market kemarin. Nanti BNB berapa Mas Bro, saya bilang ATH-nya itu waktu itu 12 juta, saya bilang 8 juta dah. 8 juta masuk, tungguin sampai 8 juta. Tahun-tahunnya sampai 15 juta. Setelah 15 juta ada nanya lagi, ini kemana nanti Mas Bro? Akhirnya 20 juta masuk ini BNB. Nggak taunya masuk 22 juta. Ya kalau ETH asal kalian sabar, kapan waktunya 100 juta masuk. Kapan waktunya 100 juta masuk. PP dalam kurun 3 tahun ke depan 1 sampai 2 rupiah. Asal kalian sabar. Semua koin hancur semua, tidak ada yang bisa bertahan 3 tahun lebih, dan holdernya saat ini meningkat terus. 570, sekian K, besok sudah 571.000, paling enggak 1.000 holder itu dalam 2 hari. Ini adalah fakta, bukti, data yang tidak kita bisa meragukan lagi ya. Mudah-mudahan 100 juta koin PP bisa menjadi miliaran. Itu harapan saya, biar orang-orang kecil yang tidak pernah merasakan uang miliaran, biar dia mendapatkan uang miliaran. Tapi setelah dapat uang miliaran, jangan edan ya, jangan buat judi, jangan buat mabok, jangan buat main randa ya, digunakan yang benar. Nanti setelah cuan banyak, biar kalian psikisnya terjaga, cuannya saja yang dimainkan, jangan modal yang modalnya ya. Oke ya, kita lihat harga PP sudah mulai membaik lagi, 0,0537. Ini adalah titik bottomnya kemarin di 0,047, tembak harga di situ, dan well ngambil banyak di situ. Dan ini memang di dalam resisten yang lagi naik turun, masih ada permainan market maker, ada permainan future replet, dan sekarang resistannya ada di 0,003 ataupun 0,054. Tunggu sampai nolnya itu udah berubah ke, udah tiganya itu udah masuk 3 USDT-nya 0,003, dan jarak dekat ini kemungkinan 0,00003 umpamanya ya 298 sekarang per video ini dibuat, nanti akan 0,0007. Jadi yang punya dana, kesempatan meme coin yang mampu bertahan dan tidak pernah terlempar dari top CMC adalah PP ya. Kita harus yakin dengan itu semua. Dan BTCD-nya sekarang sudah mulai masuk ke 59,07, sudah turun 0,11% sampai minus 0,19%. Mudah-mudahan kita harus yakin, harus semangat, jangan sampai kita kendor. Kalau melihat di berbagai macam berita-berita itu sudah PP lagi jadi geger, apalagi kalau sudah di ETF-an, waduh. Kalau saya kasih tahu untuk kalian, jangan melihat koin yang lagi terbang kalian tuh beli. Dilihat naik karena apa. Ya kalau naik karena bear, karena yang lain-lain tuh bahaya sekali. Koinnya masih sedikit, mereka masih koinnya terkunci, yang beredar sedikit langsung dikuasai 80%, 90% sama well kewel, kita masuk, kita dibantai sama dia. Kalau PP tuh nggak bisa. Baru wow kalau dia berani masuk ke PP. PP masuk jebret yang banyak, koinnya sudah beredar semua, sudah nggak ada dipegang well, ya langsung terbang ya, hitungan matematikanya langsung terbang. Market cap-nya masih kecil dibanding Shiba dan Doge. Kemarin waktu Shiba naik, seminggu sebelum naik pun saya udah ngasih info 87 miliar keluar dari exchange koin itu. Mungkin akan di long invest jangka panjang, tapi permainan sudah keluar, orang FOMO masuk, dibom lagi, masuk lagi bisa, karena yang sangkut ada Justin Sun, ada CRO, paus-paus besar di situ. Kalau yang sangkut PP nggak seberapa, karena holdernya masih sedikit, ATH-nya 0,4, nggak begitu dalam. Kalau sangkut 80% dari ATH kan nggak mungkin 80% sangkutnya 80% semua. Kalau kita DCAD di bawah kan berarti sangkutnya udah tinggal 50% ataupun 40%. Ketika masuk 01 aja
01, 02 aja naiknya sudah di atas ratusan persen. Sangkut kalian sudah sudah ketutup. Itu yang namanya DCA, gunanya seperti itu ya. Pokoknya TA-nya bagus semua, tinggal nunggu kesabaran saja, tinggal meledaknya saja sih rasa. Mungkin itu aja ya, agak banyak kerjaan hari ini. Mohon maaf tadi yang dari Tegal satu, nggak tahunya satu dari mana, share lokasi Mas Bro, saya udah sampai di Tegal, harusnya saya tanya siapa itu menjawab kan, karena kan saya juga di WA tuh udah tersebar dulu kan, banyak-banyak bermusuhan sama yang penipu-penipu kayak Cesar, semua gerombolannya kan banyak. Nanti kesini bawa gerombolan dia kan perang sama saya nggak mau itu. Jadi harus jelas siapa, dia nggak ngomong namanya siapa, ya udah saya nggak salah lanjut. Dan nanti kalau kesini tuh saya ada waktu itu habis badai isya sampai pagi. Kalau siang kan saya tidurnya aja habis subuh, kok sampai jam 12 pasti saya MCK, cari makan, dedek mengaik tahu. Tapi jarang makan siang. Banyak kegiatan lah, yang bikin video, ada kegiatan di masjid segala macam, olah siang kan saja, penapasan siang, habis asar juga, habis duhur. Kalau malam paling jam 12 malam sampai jam 3. Jadi banyak waktu itu habis isya sampai jam 12 malam gitu ya. Kalau yang mau datang, mau tanya-tanya TA ataupun apa segala macam, atau yang kena santet sekalian saya bantu. Oke ya, Dion riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, sama membrane cuan menjaga semua tanggung jawab masing-masing. PP adalah koin yang sangat brilian, hanya 0,09 saja turunnya, nggak sampai 1% dalam 24 jam, dan rankingnya masih di 48 ya. Kita sabar menunggu, sabar untuk cuan, sabar untuk kaya, sabar untuk sukses. Tidak koin yang ngasal, ditunggu sampai lama koinnya scam malah bahaya. Untuk PP saya rasa enggak ya. Mungkin itu aja, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just